rahimani rahimakumullah. Semoga senantiasa curahan rahmatnya Allah terlimpah untuk kita semua di pagi yang barokah ini. Kita mendapatkan nikmat keberkahan, yaitu diringankan langkah menuju ketaatan. Tanda bahwasanya kehidupan manusia diberkahi oleh Allah tidak selalu identik dengan keluasan berupa materi, tetapi diidentikan dengan kemudahan di dalam kita melaksanakan perintah Allah dan kemudahan dalam kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negeri sama, simbol keberkahannya bukan hanya sekedar mudah untuk mencari nafkah saja, atau mungkin nyaman kita tinggal dengan suasana sejuknya, tetapi terpenting di atas itu semuanya tatkala penduduk negeri sama-sama mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disimbolkan dalam bait doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku menempatkan sebagian dzurriyyatku, anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, gambaran tanah tandus gersang dekat rumahmu. Yang kedua, Rabbana liyuqimus shalah. Nabiullah Ibrahim belum menggambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi dari sebuah negeri di mana anak istrinya tinggal, tetapi menggambarkan tentang aktivitas kebaikan apa yang menandakan tempat tersebut diberkahi. Satu, masjidnya. Yang kedua, liyuqimus shalah, aktivitas ketaatannya. Dari itulah jamaah sekalian, barulah nanti di bagian akhir Nabiullah Ibrahim menyimbolkan kebaikan-kebaikan itu berupa kebaikan lainnya, mulai dari hati orang yang suka datang ke sana, faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim, ataupun mudah didapatinya makanan-makanan, warzuqhum minas samarat, ya, rezeki berupa buah-buahan yang beraneka ragam dan rasanya bisa lebih segar dibanding tempat yang lainnya. Jamaah yang Allah muliakan, dari situlah kita memahami bahwasanya keberkahan untuk kita pun juga sama jamaah sekalian, bukan sekedar materi-materi duniawi yang kita mendapatkan dengan mudah, tapi kita bertanya untuk diri kita, muhasabah untuk diri kita, apakah kita termasuk hamba Allah yang tergerak selalu untuk selalu bagaimana kita gercep atas setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Gelisah tidak kita ketika ada panggilan yang berkumandang terdengar di telinga kita, karena itu adalah asbab-asbab keberkahan, tanda keberkahan hidup kita. Jamaah, di antara nikmat yang lain yang hari ini tidak bisa kita pungkiri adalah nikmat keamanan, dan begitulah yang dahulu pula didoakan Nabiullah Ibrahim dimanapun beliau meletakkan keluarganya, berpindah, berhijrah dari tempat ke tempat yang lain. Rabbana, ya Allah, berikanlah kepada kami tempat tinggal yang aman. Rabbij'al hadzal balada aminan. Dan itu juga yang harus kita dengungkan, sehingga jamaah sekalian, kalau kita merasakan keamanan tidak kita syukuri dalam rangka mentaati Allah, maka inilah kekufuran yang sangat mudah nanti bisa menjadikan tercabutnya nikmat keamanan ini jamaah sekalian. Lewat mana mensyukurinya? Alhamdulillah kita tergerak hati jamaah sekalian untuk memenuhi masjid, kita tergerak hati untuk peduli kepada hal haram, dikit-dikit kita bertanya boleh atau tidak. Semua itu adalah ternyata tanpa kita sadari adalah sebab datangnya keamanan. Alladzina amanu, Allah berfirman, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, imannya enggak dicampur dengan kesyirikan. Jadi orang-orang yang selalu berusaha mentauhidkan Allah, maksudnya demikian. Iman tak dicampur dengan segala macam bentuk zalim. Zalim itu paling tinggi, a'dzamudz dzulm asyirku billah. Zalim yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Seperti nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya anakku, kamu jangan syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Allah katakan dalam surat Al-An'am itu, orang-orang yang beriman tak mencampur keimannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah yang dapat garansi namanya keamanan dan garansi dapat hidayah. Sehingga saya mengingatkan untuk diri dan kita bersama yang hadir pada subuh kali ini,
Tentunya kita sangat berhajat kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berhajat kepada keamanan yang datang dari Allah. Tidak ada jamaah sekalian yang menjamin keamanan kita kecuali pencipta kita, kecuali yang memiliki otoritas langit bumi beserta isinya, kecuali perlindungan keamanan dari Rabb yang maha berkehendak menyuruh setiap makhluk untuk memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Pohon sampai ranting tak gugur di kendaraan kita, debu tak masuk dalam mata kita, semua adalah kehendaknya Al-Khaliq, pencipta dan pemiliknya. Sehingga bentuk kesombongan seseorang tanpa disadari adalah kalau pagi sore tidak pernah berlindung. Saya mengajak dan mengingatkan, keamanan itu miliknya Allah. Maka jangan sampai pagi sore kita tidak berlindung jamaah sekalian. Minimal muawwidzatain. Insya Allah pada sholat kita sudah mengamalkan, paling enggak sudah membaca kulhu falak binas. Itu muawwidzatain. Nabi membacanya minimal 8 kali jamaah satu hari. Itu Nabi kita yang pasti jaminan dijaga karena mendapatkan amanah wahyu yang harus disampaikan. Apalagi kita yang masih semoga statusnya jemaah. Tapi membaca 8 kali di mana? Setiap pada sholat pasti ada kulhu falak binasnya. 5 sudah Pak. Tambah zikir pagi sore pasti ada kulhu falak binasnya. 7. 8 idza awa ila firosi, ketika beliau berangkat ke tempat tidur beliau pasti baca kulhu falak binah, bahkan diusapkan ke seluruh tubuh yang mampu untuk diusap 8 kali minimal jemaah. Nah ini salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan nikmat keamanan, perlindungan, nikmat besar untuk kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kalau berbicara nikmat keamanan tentunya kita mengingat saudara-saudara kita yang lain yang hari ini terutama di Palestina, Allah uji keamanannya. Kita senantiasa sebagai seorang mukmin, dan itu adalah bukan karena kemanusiaannya, tapi karena keimanan kita tentunya. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Rasul mengatakan siapa yang nggak pernah peduli, nggak perhatian, kemudian kita nggak ada namanya kepekaan dari urusan saudaranya, maka kita bukan bagian daripada saudaranya. Maksudnya bukan bagian daripada kaum muslimin. Sehingga ini bukan tuntutan kemanusiaan kalau kita sebagai orang muslim, tapi tuntutan iman. Karena kita seperti satu jasad yang tidak bisa terpisah. Di mana ada satu bagian yang sakit, tentunya pasti akan merasa. Kalau kita bagian tubuh yang sama, maka tanyakanlah pada diri kita, jangan-jangan tubuh ini terpisah, kok tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang sedang diuji di tempat yang lain. Semoga jamaah selalu terpanjatkan doa di lisan kita dimanapun, termasuk di waktu mustajabah, termasuk dalam majlis ta'lim seperti pagi yang barokah ini, majlis dinaunginya para malaikat, untuk juga berdoa tidak egois untuk diri kita, tapi juga berdoalah untuk saudara-saudara kita yang lain, termasuk hari ini termasuk saudara kita di Palestina. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan tadabbur kita, melanjutkan surat Ad-Duha, kaitannya tentang ayat tauhid. Kemarin kita pelajari tentang siklus kehidupan. Ini adalah kaitannya dengan tauhid, keimanan kita kepada ketetapan dan takdir Allah yang selalu bergulir dalam hidup manusia. Tidak paham tentang siklus kehidupan, terkadang kita sering memprotes apa yang terjadi jemaah. Sama halnya dalam konteks keluarga, seorang tidak paham bahwasanya begitulah wanita, begitulah laki-laki. Gak paham tentang penciptaan yang Allah takdirkan itu memang beda laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Apa yang terjadi? Kita gampang protes, gampang mengingkari sesuatu yang memang begitu Allah takdirkan pada sisi lawan jenis kita, pasangan kita, sehingga diri kita akhirnya gampang nggak ridho. Kalau nggak ridho, akhirnya yang terjadi kita akan cari ganti lagi dengan anggapan dengan cari ganti itu kita akan ridho dengan pasangan itu. Ternyata sama aja, selagi manusia yang dinikahi ya begitulah takdirnya. Jamaah yang Allah muliakan, maka memahami tentang siklus ini, Al-Quran menyebutkan dengan 2 kalimat, satu wadduha, yang kedua walail. Hidup manusia itu kadang kayak siang, ya kadang kayak malam. Gak lama malam akan berganti siang dengan terbitnya fajar. Gak lama siang akan tenggelam matahari dengan berganti waktu malam. Malam pun juga gak akan lama akan berganti dengan terbit fajar. Terus begitu. Jamaah yang Allah muliakan, memahami siklus kehidupan ini membuat kita bisa insya Allah lebih bersabar. Sama juga memahami tentang
perbedaan laki dan perempuan. Juga kita bisa lebih mudah menerima ketetapan Allah yang memang Allah takdirkan. Itulah ayat Allah yang dititipkan dalam kehidupan kita. Dalam beberapa kajian terakhir saya sering menyampaikan tentang ini karena sesungguhnya Ad-Duha itu bukan hanya sekedar pelajaran tentang kehidupan, di mana dahulu Nabi SAW mendapati kondisi yang tidak nyaman di masa kecilnya, yatiman, kemudian fa'awa. Awa ini jamaah sekalian dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dikutip untuk menyebut sebuah kondisi yang nyaman ya. Kondisi yang tempat dia menenangkan diri, itu awa Pak. Surga itu tempat beristirahatnya dari kesumpukan apapun yang pernah kita rasakan di dunia, namanya ma'wa. Jadi ada tempat bernaung yang nyaman, tempat berlindung dan nyaman ya, itu namanya al-ma'wa. Surga disebut dengan istilah jannatul ma'wa. Nah, awa dari kata yang sama. Apalagi ya, nah, anak daripada Nabi Nuh ketika diajak naik ke atas kapal, sang bapak mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana. Nah, ayo naik, cepet naik kapal bersama ayah. Itu air sudah banjir kemana-mana. Anaknya mengatakan sa'awi. Nah, ada kalimat awa juga dari suku kata yang sama. Ya, dia menganggap tempat bernama gunung itulah tempat yang nyaman yang akan menyelamatkan dia, tempat dia menenangkan diri, tempat dia nanti akan tinggal. Dia anggap gunung itu nggak tenggelam. Sa'awi ila jabalin yu'simun. Pak, tenang aja, nggak usah heboh. Itu loh, saya akan naik gunung, nggak ada air yang menenggelamkan gunung. Nah, anak Nabi Nuh mengatakan awa. Itu tempat yang nyaman. Nabiullah kita Muhammad SAW dulunya yatiman, kondisinya nggak nyaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala antarkan beliau dalam kondisi yang nyaman. Nanti akan saya ceritakan kenapa ini menjadi satu nikmat besar untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadi satu contoh ya, kalau dalam bahasa kuliah disebut dengan case study ya, studi kasus. Jadi sebuah teori itu jamaah akan lebih yakin kalau ada studi kasusnya. Polanya ada dua cara biasanya metode orang. Ada sebagaimana surat Ad-Duha, teori dulu baru studi kasus. Ada yang kebalikan, studi kasus dulu baru disimpulkan menjadi sebuah teorinya begini loh. Ya. Di Jawa ada satu istilah contoh, jer basuki mowo beho. Jadi kesuksesan itu Basuki itu tidak bisa diraih kecuali dengan juga harus ada dananya. Kalau kata bahasa Imam Syafi'i, lantanal ilma illa bisittah. Ilmu itu nggak akan diperoleh dengan kecuali harus ada 6 perkara. Satu dari 6 perkara itu adalah wadirhamun, adanya dirham. Dirham itu simbol materi, entah untuk beli bensinnya, untuk fotokopi kah, untuk apa, pasti ada dirhamnya, ada korban yang harus kita keluarkan. Sama juga kesuksesan, itu teori. Studi kasusnya apa ya, tanya saja sama orang yang berhasil, apakah dia dari nol betul, pasti ada. Meskipun juga bukan materi uang yang dimaksud, relasi, kenalan, silaturahim, itu nilai aset yang berharga jemaah ya, nilai yang sangat berharga, pasti ada modalnya. Tidak, meskipun modalnya tidak harus dengan nilai-nilai rupiah, mungkin begitu, dengan amanah, kepercayaan, kejujuran ya, artinya membangun relasi yang baik, silaturahim, itu juga menjadi aset yang sangat besar. Tetapi pasti ada modalnya, nggak mungkin tidak. Ini contoh, jadi ada satu teori, kemudian ada studi kasusnya, kemudian contoh-contoh yang membuat kita semakin yakin dengan teori tersebut. Sama jamaah dalam surat Ad-Duha ini, supaya kita yakin dengan siklus kehidupan, ya, wal duha wal lail, ya, bagaimana hidup itu seperti waktu duha dan waktu malam, ya, apapun kondisinya bukan tanda Allah meninggalkan kita, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, dan kalaupun kita sedang dalam kondisi malam ya bukan berarti itu kiamat segala-galanya. Hari ini subhanallah ya jamaah, media sosial kita mulai banyak berita dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit mengakhiri kehidupan. Seakan-akan kalau kita nggak dapat apa di dunia ini selesai sudah dunia. Selesai sudah. Untuk apa saya nggak dapat dia? Bagi orang yang putus cinta.
Untuk apa saya nggak diterima kerja? Untuk apa saya nggak bisa ini dan itu? Untuk apa saya ditolak lamaran? Untuk apa? Hal-hal yang jamaah sekalian bukan akhir segalanya, tapi sudah dianggap akhir segalanya. Nah, Allah dalam ayat ini memberikan nasihat. Ini sebenarnya ayat ini bagus sekali untuk dikaji terutama para pemuda hari ini yang mulai gampang putus asa, patah hati, jamaah sekalian. Apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam bahasan tafsir, malam dimisalkan seperti dunia dan siang dimisalkan seperti akhirat. Jadi dunia itu disebut seperti malam dan siang disebutkan seperti akhirat. Jadi kalau Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, maksudnya di akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Mana tuh yang pertama? Yaitu dunia. Tempat kita sebelum akhirat. Dan ini sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi jemaah sekalian, tidak mendapatkan apa-apa di dunia belum menjadi masalah besar. Yang masalah besar itu kalau kita nggak dapat apa-apa di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Kalau dikaji lebih lebar lagi, kenapa kok seperti itu? Ya iya, karena dunia sementara, akhirat apa yang kita nikmati di dunia ini selalu akan berujung kepada habis, kemudian bosan, begitu Pak dunia itu. Apa yang kita makan habis, apa yang kita pakai usang, apa yang kita makan jadi kotoran, ya begitu Pak dunia. Tidak ada namanya keabadian. Sementara akhirat keabadian. Akhirat itu keabadian. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang memang sifatnya kata Allah nggak abadi, dia akan mengalami selalu siklusnya selalu berubah-ubah, ya nggak terlalu masalah tuh sebenarnya, ya karena selalu akan berganti siang menjadi malam, malam menjadi siang. Sebenarnya memaknai kalimat-kalimat ini sebenarnya bisa menyejukkan hati. Minimal kita bersabar kalau dalam kondisi malam, minimal kita bisa bersyukur, nggak jumawa, nggak sombong saat kita berada dalam kondisi siang. Begitu saja. Orang yang tersenyum ya siap-siap nangis. Orang nangis insya Allah akan disambut dengan senyuman. Begitu saja terus-menerus hidup itu. Kita tidak akan merasakan keluh kesah kelak di surga saja. Selagi di dunia ya ada keluh kesahnya. Sama Pak dalam dunia keluarga. Selagi kita menikah dengan manusia ya kadang ada cemberutnya, kadang ada tawanya. Secantiknya bidadari di dunia ya paling enggak ya masih ngentutan lah bahasa kita Pak ya. Ya begitulah. Kalau kita ingin mendengarkan kalimat yang lembut, kalau dari namanya bidadari di dunia nggak selalu ada Pak. Kita harus memaklumi itu. Ya, la yasma'una fiha illa qilan salaman salama, itu di mana? Fiha itu fil jannah. Tidak pernah kita nanti di jannah itu mendengarkan perkataan kecuali kalimat keselamatan, kesejukan, membahagiakan, kalimat yang enak kita dengar. Itu cuma di sana Pak, bidadari di sana. Kalau sudah masuk surga bidadari. Selagi di dunia ya terkadang ada kalimat kasar. Meskipun itu juga nanti di muhasabah ya. Janganlah melebihi suara daripada suara suaminya. Tetap itu Pak. Kalau dulu guru saya mengibaratkan supaya kita bisa menerima takdir siklus kehidupan, satu juga menerima takdir pasangan yang memang kita nikahi ya begitu, Allah takdirkan kelebihan kekurangan. Bahkan kalau Rasul itu menggambarkan tentang penciptaan wanita, Masya Allah jemaah sekalian, kuarir satu, Nabi menyebut seperti gelas kaca. Gelas kaca itu ya kesenggol gampang pecah. Pasangan kita bukan seperti botol ini Pak yang dibanting nggak pecah, ya mudah pecah. Nabi mengatakan tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok, dibiarin bengkok, dilurusin kasar akan patah. Nabi mengatakan seperti itu. Jadi jamaah sekali Allah muliakan, sehingga kalau kita tidak memahami poin itu, kadang kita itu susah sabarnya. Lebih mudah lagi menggambarkan gini, seperti musim hujan dan musim panas itu tidak bisa kita tolak Pak. Begitulah juga kondisi dalam dunia kita berinteraksi dengan orang lain. Ini memahami siklus Pak ya. Kalau memang waktunya mau haid ya memang begitu kondisinya. Mulai ini siap-siap musim hujan, ya siaplah mantel, siaplah payung.
musim panas nih, siap-siap nih. Apa? Ya udah nyalain AC, berteduh di tempat itu. Sehingga yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan takdir yang memang nanti pasti akan terjadi, Pak. Kalau waktu malam siap-siap lampu, nyalain. Nggak ada lampu dulu ada Petromax, ya dipompa dulu ada lampu oblik, ya dulu ya. Disiapin kan. Sekarang ada solar cell, ada apa? Orang nyiapin semua, ada aki, ada baterai. Nyiapin supaya malam nggak gelap. Nggak bisa kita menolak malam. Siang juga demikian. Jamaah sekalian. Nah, sesiapa kita yang memahami tentang hal tersebut akan jalaninya dengan nikmat. Kalau hujan ya payungan, siap jas hujan, kedinginan pakai jaket. Kita nggak bisa mencelanya hujan. Sama juga jamaah sekalian dengan kehidupan kita dalam berinteraksi. Laki-laki begitu, perempuan begitu. Seorang perempuan memahami laki-lakinya yang malas untuk bercerita sebelum ada solusinya. Dia menyamakan dengan dirinya. Kenapa sih nggak mau cerita? Karena dia menganggap perempuan itu kalau nggak cerita nggak nyaman, sehingga dia menyamakan laki-laki itu seperti itu. Padahal bercerita sebelum menemukan solusi bagi laki-laki sebuah kelemahan. Coba kalau nggak memahami itu, Pak, ngambek dia. Bahkan menuduh, jangan-jangan ada tempat cerita di tempat lain. Jangan-jangan nggak percaya sama saya ini sudah ini. Akhirnya sumpek kehidupan kita jemaah sekalian. Maka perlu memahami siklus itu. Oh, laki-laki itu begitu. Laki-laki paham siklus perempuan. Oh iya, siap, mau ada badai datang. Kenapa mau badai datang? Oh, mau haid. Mari sudah diajak traktir makan, bahkan dibeliin pembalut. Wah, itu persiapan, Pak. Ya, persiapan supaya tidak mudah terjadi perang dunia. Karena begitu siklusnya, Pak. Mau ditolak seperti apa? Allah takdirkan memang berbeda laki dan perempuan. Nah, sekali lagi dari Ad-Duha ini kita banyak memahami siklus kehidupan sebenarnya, Pak. Kalau kita bongkar lebih dalam. Dan itu membuat kita sadar ya, kehidupan kita dalam perjalanan dunia ini yang mau begitu akan selalu mengalami namanya silih berganti. Ya. Rasul SAW, nah ini menarik Quran ini, Pak. Langsung ada case study-nya. Studi kasusnya langsung praktek dari manusia mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh pertama yang diangkat oleh Allah, perkara yang nggak nyaman yang pernah dirasakan Nabi adalah kondisi yatim. Kita bahas lebih dalam lagi ini sekarang yang yatiman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sungguh, ya, bukankah ia mendapatimu wahai Muhammad sebagai seorang anak yatim? Lalu dia melindungimu, memproteksimu, memberikan tempat yang nyaman. Para ulama membahas awa, bentuk pelindungan dan penjagaan Allah di kondisi yatimnya Nabi. Pertama kita bahas dulu yatim, Pak. Yatim ini seorang yang ditinggalkan oleh ayahnya, anak kecil, Pak. Rasulullah dalam beberapa riwayat yang sahih, para mu'arrikhin, ahli sejarah menyebutkan beliau yatim sebelum beliau lahir. Meskipun ada sedikit yang berpendapat lahir bapaknya baru meninggal, tapi mayoritas berpendapat adalah bapak beliau Abdullah itu meninggal sebelum beliau lahir. Kondisi yatim di masa dulu sangat jauh berbeda dengan kondisi yatim sekarang. Jadi sekarang aja mungkin sudah masih banyak keluh kesah daripada anak yatim. Kita melihat ya Allah ngesakno kasihan. Dahulu jamaah sekalian lebih parah. Ya. Sekarang paling enggak ada dinas sosial. Ada rumah yatim. Banyak sekarang jamaah gerakan-gerakan yang bisa mensupport anak-anak yatim. Dahulu enggak ada jamaah sekalian. Makanya kalau jamaah membahas pertama kali tentang poligami, dahulu anak wanita itu tidak mendapatkan proteksi salah satunya kalau nggak ada laki-laki. Ada laki-laki. Anak perempuan dahulu berbeda dengan anak laki-laki. Menurut tradisi Arab. Sehingga luar biasa Pak kalau sudah yang meninggal bapaknya itu kemudian anaknya adalah anak perempuan. Anak laki-laki saja pada waktu luar biasa jamaah sekalian. Tidak ada yang bisa membantu memproteksi kalau sudah nggak ada namanya ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga fa'awa dalam beberapa tafsir dijelaskan bagaimana bentuk cara penjagaan Allah kepada Nabi. Itu sempurna, Pak. Di kota Mekah dahulu lebih ada 360 patung berhala, Pak. Dan setiap orang punya keyakinan keberkahan hidup itu salah satunya tergantung pada
bentuk pengorbanan dan sering-seringnya mereka berkorban kepada berhala. Pengorbanannya apa? Nyembelih hewan. Jamaah bisa bayangkan kalau setiap waktu tempat kita tinggal tuh penyembelihan selalu dilakukan. Kita di Idul Adha saja Pak, yang cuma 4 hari, tanggal 10 plus 3 hari tasyrik, itu saja lalat luar biasa Pak. Betul ya? Jadi bayangkan itu Pak. Bagaimana kaitannya dengan kesehatan? Kalau itu kita nggak bisa tangani, mungkin dikasih kapur, dikasih apa, atau semprot apa gitu ya. Dahulu nggak ada yang seperti itu Pak. Sementara keyakinan mereka, keberkahan hidup tuh kaitannya dengan penyembelihan kepada berhala. Maka dalam bahasa akidah ada pembahasan apa namanya, adzabhu li ghairillah. Bagaimana kesyirikan itu terjadi salah satunya ketika kita berkorban kepada selain Allah. Dalam pembahasan di antara perkara yang diharamkan, ternyata bukan yang sekedar babi, tapi ada juga sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Satu, Allah katakan wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaih. Janganlah kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika nyembelihnya. Satu. Jadi bukan hanya babi yang haram. Yang kedua itu tidak menyebut nama Allah. Yang ketiga adalah sembelihannya halal, ayam. Ayam ingkung, perapatan di mana. Tapi jelas disembelih untuk berhala, enggak boleh dimakan. Karena itu dikorbankan untuk berhala. Ayamnya halal Pak, ayamnya Pak. Tapi karena tujuannya dikorbankan untuk berhala, dulu waktu kecil kan rebutan itu ya. Sehingga orang yang korban senang, waduh, diambil sama penjaganya. Malah direbutin anak-anak bocah-bocah nungguin itu. Nungguin telur, nungguin ayam ingkung gitu ya. Kayak filmnya Upin Ipin ya kan. Ya, di belakang pohon gede gitu. Padahal ya bocah-bocah yang nungguin sajen. Itu dikorbankan untuk berhala, nggak boleh dimakan. Korban untuk berhala. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kembali di masa itu kondisi kesehatan di lingkungan Rasul lahir, jamaah sekalian, luar biasa. Nggak mendukung, nggak mensupport kesehatan terutama anak-anak kecil. Karena lingkungannya adalah lingkungan yang memang dikit-dikit nyembelih hewan, dikit-dikit nyembelih hewan. Darahnya dioser-oserkan, dioleskan ke berhala. Bisa dibayangkan bagaimana joroknya. Itu baru segi apa namanya, kesehatan. Allah jaga beliau. Di antara sekian wanita yang datang untuk mencari apa namanya anak susu, hanya Halimah Sa'diyah, Ibunda Halimah Sa'diyah yang menerima dan diterima oleh Rasulullah SAW. Yang lain nggak mau Pak. Halimah Sa'diyah. Kenapa? Tinggal di kampung Bani Sa'ad, daerahnya arah ke Taif, jamaah. Itu masya Allah daerah dingin. Jadi bukan hanya masalah kesehatan yang Allah jaga sejak kecil, tapi juga karena urusan bahasa. Mekah itu jalur perdagangan jamaah. Jadi samalah kalau kita di Jawa. Kalau mau belajar bahasa Jawa asli, kalau ke Surabaya salah Pak. Pasti ketemunya ke pasar jadinya. Ya kan? Nah ini sama, kalau mau belajar kromo inggil itu tidak di situ, karena itu pot pelabuhan. Semua orang ngumpul di situ. Jawa apa aja kumpul di situ. Contoh begitu. Jadi kalau mau belajar bahasa halus, bahasa lembut ya tidak di situ. Nah Rasulullah SAW itu karena akan menyampaikan wahyu, bahasanya dijaga Pak. Bahasa paling fusha sehingga nanti bisa mengalahkan para tukang syair, as-su'ara, itu karena Nabi sejak kecil dijaga bahasanya. Di mana? Di kampung Bani Sa'ad. Bahasanya masih asli orisinil Arab. Kita kalau sehari ini belajar bahasa Arab di sini Pak, kemudian mungkin umroh atau haji gitu, coba aja ngomong Pak. Belum tentu orang-orang sana paham, karena di tradisi masyarakat umum ya bahasanya bukan bahasa fusha sampai sekarang Pak, bahasa pasaran ya. Yang ngerti bahasa fusha ya anak-anak kampus yang kuliah di UIM, kuliah di Ummul Qura gitu ya. Ya bahasa-bahasa yang kita belajar sekarang ini ya paham, karena itulah bahasa buku, bahasa yang para ulama ketika menjelaskan dalam ceramah-ceramahnya itu bahasa fusha. Tidak semua orang paham bahasa itu Pak. Bisa bahasa itu maksud saya. Kalau paham mungkin paham. Kalau bisa mudah untuk mengucapkan nggak semua. Lingkungannya apa? Lingkungannya kasar ya bahasanya. Nah Allah itu menjamin Nabi fa'awa, dalam tafsir dijelaskan bukan yang saya menjaga fisik Nabi supaya sehat dan kuat. Kuatnya itu karena naik gunung dan sebagainya. Kalau kita nggak biasa Pak, nggak kuat kita Pak. Rasul dipersiapkan semua sejak kecil. Allah mengingatkan yang coba, wahai Muhammad, dahulu kamu dalam kondisi seperti itu, coba bayangin siapa yang menghandle, siapa yang proteksi, siapa yang melindungi.
Allah Subhanahu wa taala menjamin sejak awal, dilindungi kesehatannya, fisiknya, bahasanya, masya Allah. Ya. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada, dan mendapatimu tidak tahu tentang syariat, tidak tahu tentang syariat, dhalan fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ataupun wahyu. Jamaah sekalian, Nabi dalam kondisi dhalan ini nggak boleh kita tafsirkan sama dengan dhalan yang dirasakan atau dialami oleh orang-orang musyrik, tersesat dalam tanda kutip, nyembah berhala, minum khamar. Tidak ada tafsir yang menyebutkan demikian, dan kita tidak boleh meyakini seperti itu. Nabi dijaga dari semua hal itu. Jamaah sekalian, dhalan di sini lebih fokus kepada tidak tahu tentang syariat, bukan berarti beliau kemudian akhirnya menyembah berhala. Sehingga jamaah sekalian, beliau nggak pernah terlibat itu sampai nanti ke gua gua Hira dan sebagainya. Itu karena ikhtiar beliau tidak tercampur dengan apa yang diyakini oleh orang musyrik. Mereka merenung apa solusi masyarakat yang seperti ini, ya. Jadi malah terpisah jamaah sekalian. Dan inilah penting jamaah sekalian, kalau kita tidak kuat dengan lingkungan yang khawatir kita terpengaruh, maka kita disyariatkan untuk menghindar jamaah. Bukan berarti memutus silaturahim. Nabi tidak melakukan memutus tali silaturahim. Menghindarnya Nabi adalah ikhtiar agar tidak mudah terkontaminasi dengan keburukan. Keburukan itu rumusnya begini, Pak. Su'ul khuluqi yu'di. Sebuah perkara yang mudah menular tanpa disuruh itu namanya akhlak yang buruk. Jadi kalau akhlak buruk itu nularnya gampang gitu maksudnya. Beda kalau akhlak baik, Pak. Perlu ada ikhtiar, nempel, deket. Kalau akhlak buruk, Pak, kita denger aja. Denger gitu. Nguping aja, Pak. Nggak langsung dengernya. Itu kalau terus-menerus itu yang didengar, bisa kepengaruh kita, Pak. Ya, ke halang tembok. Tetangga sebelah kelahi terus. Kita cuma nguping aja. Nggak terlalu jelas. Itu sudah bisa membangun suasana. Gimana juga kita bersikap kepada pasangan, kepengaruh lama-lama. Aku tiap hari lebih daripada gitu kan. Akhirnya melakukan hal yang sama kepada istrinya, merasa bahwa kita lebih parah diperlakukan dibanding dia. Akhirnya kok masa dia cuma digitukan bisa marah seperti itu. Lama-lama, Pak, alam bawah sadar kita membenarkan. Melihat sama, Pak. Melihatnya dari jauh, tapi terus-menerus. Ingat seorang muadzin murtad yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Dulu tidak ada mik pengarah suara, adzannya di menara tinggi, Pak. Di atau tempat bangunan yang tinggi. Ngelihat ke bawah itu jauh, Pak. Tapi yang dilihat tuh wanita ajnabi itu, wirawiri. Wanita Nasoro itu. Itu muadzin, Pak. Yaitu Weting Tresno itu mungkin ya. Jalaran songkong gelibet terus lalu wirawiri terus itu ya. Dilihatin terus. Itu habis adzan, Pak. Imam Bukhari menceritakan, Masya Allah, murtad pada ujungnya belum sampai malam pertama meninggal. Jadi wanita tadi dia datangi, saya nggak bisa. Kalau pengen saya ya harus ikut saya. Ditinggalkan Pak Islam, ikut wanita itu. Malam pertama ada yang bocor di atapnya. Dia naik ke atas, ya. Jatuh mati, Pak. Belum sampai malam pertama. Waliyadzubillah. Kok bisa berubah itu? Melihat dari dekat kah? Enggak, dari jauh, dari tempat yang tinggi dia melihatnya wanita itu. Subhanallah, ya, namanya keburukan itu merubahnya seperti itu. Makanya jamaah sekalian, kalau kita tidak kuat, ya menghindar jamaah. Jangan merasa sok kuat kita dengan namanya kegelapan. Enggak apa-apa, Pak, iman saya kuat, iman saya tebal. Sekuat apa jamaah sekalian? Sekeras apa batu? Kalau terus-menerus pecah juga. Sama, Pak, setebal apa tembok iman kita? Banyak riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana seorang alimnya, orang yang berilmu dengan wawasan yang luas. Kalau terus-menerus, ya, wanitanya ada dekat situ, nggak bisa jamaah sekalian. Maka Nabi SAW selalu bertahanus namanya, menyendiri tadi. Bukan berarti beliau memutus silaturahim, menjaga jarak iya. Ya, karena memang kalau kita memutus, bagaimana itu lahan dakwah kita, tetap lahan dakwah kita, tidak boleh ditinggal sama sekali.
tapi mendiri kemudian merenung, kemudian tidak banyak sering bersama mereka, itu bagian ikhtiar kita agar tidak mudah untuk terkontaminasi dengan pemikiran, perilaku yang tanpa sadar akan mempengaruhi. Jamaah sekalian, justru di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan fahada, memberikan bimbingan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam bahasan para ulama menarik jamaah sekalian, berarti hidayah itu akan lebih datang tatkala kita mulai berusaha memisah daripada keburukan. Ini penting, Pak. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah tapi kumpulan kita itu terus gak kita ikhtiarkan berlepas, susah hidayah datang. Hidayah itu akan mudah datang tatkala kita dilihat kesungguhan kita melepas daripada tempat-tempat tersebut. Nah, itulah hidayah akan datang. Ibaratnya mangkok itu kita siapkan, Pak. Al-ilmu nurun, contoh ya, orang belajar ilmu saja, Pak. Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu punya guru Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in su'ahif. Ini contoh, Pak. Saya gambarkan ilmu juga bagian hidayah. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi, su'ahif. Saya itu susah dalam menghafal saat ini. Jangan disamakan susah menghafalnya Imam Syafi'i dengan kita, Pak ya. Kita sudah tahu sejarahnya bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi beliau pernah merasa agak sulit. Mengadulah kepada guru beliau Imam Waqi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lihat kata-kata beliau. Beliau mengatakan, memberikan irsyadat, nasihat penting kepada saya. Tinggalkanlah maksiat. Jadi ilmu itu akan jauh kalau kita masih terkungkung dalam kemaksiatan. Memang harus memisah kita, Pak. Memisah. Nah, ketika kita sudah mulai memisah, nah ilmu itu akan gampang nempel gitu. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lanjutan nasihatnya kemana? Al-ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya yang datang dari Allah itu tidak akan nyamperin kepada hati-hati yang masih kotor dengan kemaksiatan. Sehingga ini juga satu problem di pemuda-pemuda kita hari ini. Karena kemaksiatan itu menjadi perkara yang sudah digandrungi, karena kaitannya juga lawan jenis yang susah untuk dipisah. Berawal juga dari lembaga-lembaga yang tidak perhatian tentang masalah ikhtilat hari ini, maka ilmu itu nggak nempel, Pak. Ilmu itu lupa semua, Pak. Itu rumus. Maksiat menjadi sebuah perkara yang digandrungi, ilmu susah nempel. Ya, makanya terjadilah namanya sistem kebut semalam. Ya, malam itu aja belajar, pakai besok habis itu lupa, dan selesai, Pak. Kenapa? Nggak akan mampir di mangkok yang memang diisinya keburukan. Ilmu itu cahaya. Sama juga hidayah secara umum, jamaah sekalian. Orang ingin dapat hidayah, tapi tidak dilihat kesungguhan dia keluar dari komunitas-komunitas batil. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Berat sekali hidayah itu akan datang. Maka Rasulullah SAW diberikan nikmat oleh Allah hidayah wahyu pertama kali pada ketika beliau memisahkan diri. Bertahanus ke Gua Hira dan sebagainya. Sampai serius seperti itu meskipun itu sudah skenario karena Allah memilih Nabi kita Muhammad SAW sejak awal jamaah sekalian, tetapi ini bagian perjalanan hidup beliau adalah pelajaran. Ya, perjalanan hidup itu pelajaran. Meskipun ada yang sudah memang takdirnya gitu, Ustaz, beliau kan Nabi terakhir, memang ya enggak seperti jamaah sekalian. Tetap ada sunatullah yang Allah berlakukan pada perjalanan hidup Nabi. Kenapa? Nabi kita manusia supaya kita mudah untuk mengikuti. Coba kalau Nabi kita tidak diberi ujian, Pak. Sekarang kalau kita dapat ujian, nyontohnya ke siapa? Nabi kita nggak dapat ujian. Semua perjalanan hidup Nabi itu memang diskenarikan oleh Allah, Pak. Sempurna, Pak. Karena memang untuk ditiru. Meskipun Allah maha berkehendak, Nabi nggak pernah dapat ujian. Nabi hidupnya senang semuanya karena manusia pilihan Allah. Orang-orang Barat, Pak, mereka itu punya perspektif pola pikir. Kalau orang itu ahli surga, hidupnya nggak pernah susah. Teologi Protestan ini yang kontra dengan teologi Katolik. Maka mereka kalau punya harta itu protektif banget, Pak. Pelit, takut miskin. Pikiran mereka kalau miskin penghuni neraka. Itu teologi Protestan. Jadi bayangin orang ahli surga itu ya seneng terus. Kalau kita enggak. Namanya ahli surga itu bahkan kadang banyak ujiannya. Ya, asadul bala al-anbiya. Bahkan Rasul mengatakan bala yang paling besar dirasakan oleh para nabi. Dan hikmahnya besar untuk kita jamaah sekalian. Nabi berikan ujian seperti itu.
Ya karena memang kita ini follower beliau, pengikut beliau ini manusia normal biasa aja. Masya Allah ya, Nabi bukan malaikat. Nabi dalam berkeluarga, Allah kasih terkadang ada konflik, riak-riak yang selantiasa akan terjadi. Kenapa? Karena kita nanti berkeluarga juga akan mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi dijamin, nanti dijaga, di ini, diproteksi, dikasih solusi, dan semua itu juga akan kita rasakan jamaah sekalian. Ini jadi bagian daripada wa wajadaka dhalan fahada sebagai penutup kajian kita di subuh kali ini. Hidayah yang Allah berikan kepada Nabi, dan Nabi mencontohkan prosesnya diawali dengan beliau memisah, bukan berarti kemudian memutus silaturahim, itu garis tegasi, tetapi ini adalah ikhtiar agar cahaya itu mudah datang kepada tempat-tempat yang telah dibersihkan, mangkok-mangkok hati yang telah dibersihkan. Tidak mungkin atau berat sekali hidayah datang ketika kita masih akrab dengan lingkungan keburukan, bahkan kita merasa di zona nyaman itu, Pak. Ya, di zona nyaman itu. Itulah nanti yang akan kita lanjutkan berikutnya, beberapa orang yang akhirnya terfitnah di Mekah pada masa hijrah, mereka tidak mau hijrah, zona mereka tidak mau meninggalkan zona tempat tinggal mereka dengan alasan nyaman, tetapi lingkungannya buruk tentang masalah iman, membuat mereka terfitnah di akhir kehidupan, mati dalam barisan orang-orang kafir di perang Badar. Innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim, qalu, malaikat bertanya, fima kuntum, kalian kok di sini? Kunna mustad'afina fil ard, kami lemah, kami tertindas, salah sendiri nggak mau hijrah. Berpisah, memisahkan itu berat memang. Orang yang dicintai, keluarga, aset, perdagangan, di mana di Madinah belum ada jaminan itu. Tapi tadi jemaah sekalian, kalau kita ingin hidayah dari Allah, memang itu harus kita tinggalkan. Terutama kita jemaah hari ini tinggal di mana, coba kita tinggal. Kita hari ini kalau tinggal jangan mikirin diri kita saja, mikirin juga anak kita. Kosakata tiap hari bertambah, kosakata kebun binatang bertambah. Itu mulai kita pikirin jemaah. Kenapa demikian? Karena berat sekali hidayah, kita ajari mereka ngaji, antarkan mereka ke tahfidz, tetapi kemudian lingkungan tidak kita jaga. Lingkungan itu porsi besar untuk bisa mempengaruhi seseorang. Hidayah itu bisa mental, termasuk nasihat kita juga mental. Kenapa? Faktor lingkungan. Bahkan kalimat yang akan menyakitkan apa? Kita akan dibandingkan dengan temannya. Kata temanku nggak gitu kok, Pak. Nah, itu udah paling berat tuh, Pak. Makanya karena itu lingkungan itu penting. Hingga meskipun berat ya, tapi bagian daripada ikhtiar kita untuk menjaga hanif, kemurnian, kebersihan fitrah mereka anak-anak, penting kita carikan lingkungan-lingkungan yang baik supaya senantiasa kita mendapatkan curahan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Jamaah sekalian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmatnya, barokahnya untuk kita dan keluarga, insyaallah seluruh kaum muslimin secara umum insyaallah. Kita akhiri majlis kita pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.